1A. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data atau yang disebut rata-rata menunjukkan di mana suatu data memusat atau suatu kumpulan pengamatan memusat atau mengkelompok. Ukuran pemusatan data merupakan bagian dari statistika deskriptif. Ukuran pemusatan data yang akan dipelajari adalah mean, median, modus, dan hubungan empiris antara mean, median, dan modus. Dengan demikian, ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan, dan nilai tersebut menunjukkan pusat data. B. Mean atau rata-rata hitung. Mean adalah indikator statistik yang dapat digunakan untuk mengukur rata-rata dalam sebuah data. Mean adalah metode umum yang digunakan dalam statistik. Rumus. Rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data dibagi banyaknya nilai data. Data tunggal mean sama dengan X plus X2 plus X3 plus titik-titik plus XN per N, atau X sama dengan sigma XI. Contoh soal nomor 1, hitunglah mean dari data berikut ini. 2, 3, 3, 4. Diketahui X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 3, dan X4 sama dengan 4. N-nya adalah 4. Yang ditanya adalah mean. Jawabannya, rumus X sama dengan sigma XI per N. Dimasukkan XI 2, 3, 3, 4 per 4 sama dengan 12 dari penjumlahan 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 per 4 sama dengan 3. Maka nilai mean dari data di atas adalah 3. Soal yang kedua, hitunglah rata-rata dari tinggi badan berikut. Tinggi badan 156 dikurang 160. Titik tengah 158. Dari mana diketemukannya 158? Yaitu dari 156 ditambah 160 dibagi 2. Lalu frekuensi 5. XIFI 790. Dari mana ditemukannya 790? Yaitu dari 158 dikali 5. Ketemulah 190. Begitupun di bawahnya. Yang ditanya mean dari data tersebut, yaitu sigma FI sama dengan N. FI yaitu 5 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 10. Ditemukannya 30. Diturunkannya lagi sigma FI kali XI sama dengan 790 ditambah 1630 ditambah 840 ditambah 1730. Hasilnya 4990. Rumus X sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI sama dengan 4990 dibagi 30. Maka hasilnya 166,33. Baik, yang selanjutnya adalah median. Median adalah nilai tengah dari kelompok data yang telah diurutkan. Dengan kata lain, median adalah nilai yang paling tengah jika banyaknya data ganjil, atau rata-rata dari dua nilai tengah jika banyaknya data genap. Median data tidak berkelompok dapat ditentukan langsung setelah data diurutkan.
contoh median data tunggal ada 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 9, dan 10. Maka median terdapat pada nilai kelima. Nilai kelima 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu sama dengan 6, yaitu pada angka 6. Sebab banyaknya data adalah 9. 9 adalah ganjil, maka median terletak pada tengah-tengah data. Maka median adalah 6. Berbeda jika banyaknya data genap. Nah, contoh ini kan datanya ada 9. Kita tambah ada 10 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka untuk mencari mediannya adalah dua nilai tengah ini, 6 dan 8. Maka 6 dan 8 ini kita jumlahkan dibagi dengan 2. Maka didapat nilai mediannya adalah 7. Begitu. Setelah tadi kita menghitung median data tunggal, sekarang ada median data berkelompok dengan rumus median sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang F dibagi F dikali C. Dengan keterangan, TB adalah tepi bawah kelas median, C adalah lebar kelas, N adalah banyaknya data, F adalah frekuensi kelas median, dan F adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung kelas median. Sebagai contoh, di sini ada data tinggi badan siswa kelas 1 SDN Suguwaras. Ada pada data 100 sampai 109, frekuensinya ada 12, 120 sampai 129 frekuensinya ada 18, 130 dan 139 frekuensinya ada 10. Jadi jumlah frekuensi atau jumlah datanya adalah 40. Langkah pertama mencari mediannya adalah terlebih dahulu kita bagikan jumlah data ini, kita bagikan dengan 2, yaitu kita dapat hasil 20. Jadi median terletak pada interval kedua atau pada frekuensi 18. Karena pada data 20 ini itu terletak pada frekuensi 18 ini. Maka kita dapat diketahui frekuensi kelas median adalah 18. Tepi bawah kelas median itu kita cari dengan cara tepi bawah ini 120 kita kurangi dengan 0,5. Batas bawah 120 ini kita kurangi dengan 0,5, maka kita dapat tepi bawah kelas median adalah 119,5. Lalu ada jumlah frekuensi kelas sebelum kelas median. Jadi kelas median ini kan pada angka 18. Jadi jumlah frekuensi sebelum kelas median ini ada 12 pada frekuensi 12. Lalu ada C atau lebar kelas adalah 10. Dari 100 sampai 109 itu lebar kelasnya 10. Maka kita masukkan rumus. Rumusnya adalah tepi bawah kelas median ditambah dengan jumlah frekuensi dibagi 2 dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas median dikalikan dengan lebar kelas dibagi dengan frekuensi kelas median. Maka tepi bawah kelas kita dapat 119,5. Jumlah frekuensi ada 40, kita bagikan dengan 2 dikurangi frekuensi sebelum kelas median itu adalah 12. Kita kalikan 10 ini adalah lebar kelas, lalu kita bagi dengan 18 adalah frekuensi kelas median. Maka 119,5 tepi bawah kelas ini 40 dibagi 2 atau jumlah frekuensi dibagi 2 adalah 20. 20 dikurang 12 dikali 10 dibagi 18 maka didapat hasil 4,4. Maka hasil mediannya adalah 119,5 ditambah 4,4, hasilnya adalah 123,9. Jadi dari data ini
Mediannya adalah 123,9. Oke, selanjutnya adalah modus. Modus adalah untuk menyatakan gejala yang paling sering terjadi atau paling banyak muncul dipakai ukuran pemutusan data. Untuk data kuantitatif, modus adalah nilai data yang paling banyak muncul atau nilai data yang mempunyai frekuensi paling besar. Suatu kelompok data mungkin mempunyai modus, tetapi mungkin juga tidak mempunyai modus. Artinya modus suatu kelompok data tidak selalu ada. Contoh modus data tunggal. 1. Kelompok data 3,4, 4,5, 6,8, 8,9 mempunyai satu modus, yaitu modus 8. Karena 8 adalah nilai yang paling banyak muncul, yaitu 3 kali. Yang kedua, kumpulan bilangan 3,4, 4, 6, 8, 8,9, 10 mempunyai dua modus, yaitu modus 4 dan modus 8. Karena modus 4 dan 8 mempunyai jumlah bilangan yang sama. Yang ketiga, data 1, 2, 3, 4, 5 tidak mempunyai modus. Yang keempat, data 3,3, 3,3 juga tidak mempunyai modus karena datanya memiliki bilangan yang sama semua. Selanjutnya, modus data berkelompok. Rumus MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali P. Keterangan TB, tepi bawah kelas modus. D1, frekuensi modus. Frekuensi sebelum frekuensi modus. D2, frekuensi modus. Frekuensi sudah frekuensi modus. P, interval kelas. Contoh, nilai 30-34 memiliki frekuensi 3. 35-39 memiliki frekuensi 5. 40-44 memiliki frekuensi 8. 45-49 memiliki frekuensi 20. 50-54 memiliki frekuensi 12. Jawab. Modus berada di interval 45-49 karena frekuensinya paling banyak, yaitu 20. TB 44,5. D1 20 min 8 sama dengan 12. D2 20 min 12 sama dengan 8. P5. Rumus MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali P. MO 44,5 plus 2,4 sama dengan 46,9.